Indonesia. Berjuang untukmu bangsa, bersatu padu untuk tanah air Indonesia. Kami pemuda Indonesia, kami pemuda-pemudi Indonesia, tak akan ingkar pada janji pemuda. Janji yang kami kukuhkan untuk bangsa, untukmu Indonesia. Dan kami pemuda-pemudi Indonesia mengikat erat satu bahasa, bahasa yang mempersatukan kita, bahasa Indonesia. Halo Bruder, Bapak, Ibu Guru. Perkenalkan, nama aku Theona Joantin Kalistauli. Aku dari kelas 1B SD Budi Mulia Bogor. Sekarang aku akan mendeklamasikan puisi berjudul Dadiku. Hai Dadi, sewaktu tangisan pertamaku di dunia, aku tidak bertemu Dadi. Karena lautan samudra masih kau jelajahi. Bertahun kita berbicara lewat perantara. Aku rindu sekali Dadi. Sekarang aku sudah bisa memegang tanganmu kembali, walau keadaan berbeda karena pandemi. Tapi aku yakin suatu saat nanti kita bisa menjelajahi lautan samudra bersama-sama, melihat indahnya setiap negara di dunia ini. Aku berharap kesempatan Dadi terbuka kembali. Aku sayang Dadiku. Terima kasih pahlawanku, Dadi. Terima kasih semuanya. Dadah.
Di sebuah hutan tinggallah singa yang besar gagah berani. Tubuhnya besar, bulunya lebat, dan binatang lain segan-segan kepadanya. Di suatu siang, singa tidur di bawah pohon yang rindang. Dan tikus berlari-lari di hutan dengan tidak sengaja menabrak hidung sang singa. Siapa yang bangkanku? Aku sedang enak-enak tidur. Maafkan aku, Om Singa. Aku tidak sengaja menabrak hidungmu. Yang menabrak hidungmu adalah aku. Tidak sengaja. Aku ini sedang enak-enak tidur. Kamu menabrak hidungku, aku kaget dan terbangun sekarang. Dan sekarang, aku lapar. Singa menangkap sang tikus dan membuka mulutnya lebar-lebar. Tikus langsung berteriak, "Jangan!" Kenapa jangan? Kan aku nggak sengaja. Kalau kamu memaafkanku, mungkin suatu hari nanti aku bisa menolongmu. Kamu mengapa kesini? Aku ingin menolongmu. Menolong bagaimana? Aku akan menggigit tali itu supaya kamu bisa melarikan diri. Kenakan ya tikus kecil yang baik. Aku singa yang besar gagah berani, mempunyai gigi yang besar, gigi yang tajam, dan gigi yang sangat kuat. Dan lihat nih, aku sudah menggigit tali-tali ini berkali-kali dan gigi tidak bisa putus. Bagaimana kamu, tikus kecil? Tapi tikus tidak menghiraukan apa yang dikatakan singa. Dia menggigit tali-tali itu dan tiba-tiba talinya putus dan menggigit tali itu lagi hingga singa bisa melepaskan diri dari tali-tali itu. Terima kasih ya tikus, karena kamu kecil, aku pikir kamu tidak bisa menolongku. Sama-sama. Dan hari ini kita bisa belajar bahwa kita tidak boleh meremehkan binatang kecil seperti tikus. Tikus yang kecil bisa menolong singa yang besar. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Nama saya Alessia. Kalian tahu tidak, pada bulan Oktober diperingati sebagai bulan bahasa. Kenapa? Karena pada tanggal 28 Oktober merupakan Hari Sumpah Pemuda. Apa hubungannya ya? Nah, biar tahu, yuk kita simak iklan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itu tadi ikrar Sumpah Pemuda yang dibawakan oleh teman-teman kita. Ikrar ketiga menyebutkan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu sebabnya di bulan Oktober diperingati sebagai bulan bahasa. Ikrar kita turut mengekspresikan di bulan bahasa ini dengan pantun, membaca puisi, menulis cerpen, membaca dongeng, dan banyak lagi lainnya. Nah, sekarang kita simak yuk pantun dari teman kita. Jalan-jalan ke Pulau Jawa, jangan lupa bawa tas dan buah lontar. Kalian tahu siapa kita? Kita adalah generasi Indonesia yang cerdas dan pintar. Pagi-pagi, sarapan atau babat. Tidak lupa minum
tertawa. Jangan lupa kita belajar sobat, biar jadi anak yang pintar. Terima kasih. Jalan-jalan ke kota Bogor. Jangan lupa ke kebun raya. Semangat terus, jangan sampai kendor. Supaya jadi generasi juara. Hatur nuhun. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Dari kami siswa-siswi Budi Mulia. Generasi juara, sopan santun berbahasa. Selamat bulan bahasa. Terima kasih. Makan tomat di siang hari. Kami anak hebat Merdeka Putra sih. Buah pepaya di atas meja. Kenapa ya kalau lagi belajar aku selalu ngantuk dan lapar mulu? Pagi-pagi makan molen, jangan lupa bayar empoknya. Biar Kate sekarang belajar online, tetap semangat belajarnya. Bermain bola di lapangan, terjatuh badan karena kiper. Ayah pulang bawa mainan. Sampai lupa mengerjakan PR. Main Free Fire dapat boya. Belajar sama Bu Tracy dan teman-teman. Boleh ya? Tahu terbaik. Cakep. Rasi yang paling baik. Kaki. Si Pitung makan sambal lado. Kepedesan yang minum air. Cakep. Emak bingung. Dikira si anak buka Ekodo, taunya main Free Fire. Jalan-jalan ke Jakarta. Lanjut ke Surabaya. Aku bangga bersekolah di SD Budi Mulia Makin Jaya. Minyak lampu, minyak pijar, diterangi ketika petang. Hari libur tetap belajar, dapat nilai bagus, hati senang. Manis si buah nangka. Jangan lupa ada bertanya. Meski belum belajar tatap muka, otak pintar PJJ saja. Dan ibu guru, hari-hari ku senang belajar online bersamamu. Ada 1000 rasa ingin bertemu, apa daya masih PJJ, uhu. Meja pasar bersama ibu-ibu dan dunia membeli baju baru. Betapa aku mengagumimu ibu guru dan ibu bilang I love you. Hai teman-teman, hari ini aku mau menceritakan sebuah cerita yang berjudul Salam Sawu dari Nusa Tenggara Timur. Teman-teman ada yang dari Nusa Tenggara Timur gak? Dan penulisnya adalah Watiek Ideo. Kita dengarkan sama-sama yuk. Jayanti akan berkunjung ke rumah pamannya di Nusa Tenggara Timur. Paman Gesang menetap di sana setelah ia menikah dengan Bibi Teti, seorang suku Sawu asli NTT. Mereka memiliki anak bernama Jola. Suku Sawu itu kalau bersalaman memakai hidung loh. Kata Kak Bima. Jayanti terkejut. Bagaimana caranya bersalaman memakai hidung? Kata Jayanti. Apa benar suku Sawu bersalaman memakai hidung? Benar, mereka menempelkan hidung
dan menatap satu sama lain sebagai bentuk penghormatan dan persaudaraan. Jelas Papa. Biasanya kalau bersalaman, Jayanti cukup berjabat tangan dan mencium tangan saja. Apa kita harus melakukannya? Tanya Jayanti mulai resah. Iya, Papa, Mama, dan kakakmu sudah pernah melakukannya. Mendengar itu, Jayanti merasa semakin cemas. Mungkin aku harus berlatih supaya nanti jadi terbiasa. Gumam Jayanti sambil masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, Jayanti melihat boneka kelinci. Jayanti menempelkan hidungnya ke boneka kelinci. Seperti ini rasanya. Tapi Jayanti masih merasa cemas. Jayanti pun menggantinya dengan boneka beruang besar. Tapi boneka kan benda mati. Ia tidak bergerak sama sekali saat aku menempelkan hidungku. Gumamnya. Dengan siapa lagi Jayanti harus berlatih salam sawu? Aha! Dengan Momo saja. Pekiknya bersemangat. Miau. Momo tampak malas saat Jayanti menggendongnya ke kamar. Perlahan-lahan Jayanti menempelkan hidungnya ke hidung Momo. Tetapi miau! Momo berontak dan kabur. Jayanti jadi kecewa. Ia gagal berlatih salam sawu dengannya. Dengan siapa lagi aku harus melakukan salam sawu? Aha! Dengan Kak Bima saja. Seru Jayanti. Akan tetapi Kak Bima jahilnya luar biasa. Saat Jayanti menempelkan hidungnya, Kak Bima malah menghindar. Begitu seterusnya. Kakak! Teriak Jayanti kesal. Kak Bima malah tertawa. Hahaha. Lagi-lagi Jayanti gagal berlatih salam sawu. Apa yang harus aku lakukan? Waktu cepat berlalu. Tibalah saatnya mereka berangkat ke Nusa Tenggara Timur. Setibanya di sana, mereka disambut oleh Paman, Bibi, dan Jola. Setibanya di sana, mereka langsung melakukan salam sawu. Bagaimana dengan Jayanti? Jola mendekati Jayanti. Dia akan melakukan salam sawu. Senyum mengembang menghiasi wajah Jola. Jayanti merasakan kehangatan yang luar biasa. Bibi Titi juga menempelkan hidungnya ke hidung Jayanti. Senyum bibinya membuat Jayanti menjadi percaya diri. Paman Gesang juga menghampiri Jayanti. Dan Jayanti bersiap untuk melakukan salam sawu. Bagaimana dengan Jayanti? Saat Jayanti ingin bersiap salam sawu, Paman Gesang malah menyodorkan tangannya. Loh, kok? Jayanti jadi heran. Ternyata Paman Gesang merindukan bersalaman seperti orang Jawa. Kamu memang keponakan yang sopan, puji Paman Gesang. Jayanti senang sekali mendengarnya. Ia juga lancar berlatih salam sawu di sana. Mereka pun segera masuk ke rumah dan menikmati makanan khas NTT yang lezat. Begitu ceritanya teman-teman. Ceritanya seru ya. Terima kasih. Hai teman-teman semua. Nama saya Florence Tiari Aleta Budiarto dari kelas 3B. Hari ini saya mau bercerita bersama Lila dan Lilo. Ceritanya tentang sekolah daring seperti yang kita lakukan dalam pandemi kali ini. Yuk simak ceritanya. La 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 la. Hai Lila, kamu apa kabar? Hai Lilo, kabar aku
bagaimana sekolah kamu? Apa saja yang kamu lakukan di sekolah? Wah Lilo, saat ini aku masih bersekolah dengan pembelajaran jarak jauh. Setiap hari aku bertemu dengan bapak dan ibu guru serta teman-temanku melalui daring dengan menggunakan aplikasi Zoom. Bagaimana dengan kamu Lilo? Kalau aku sudah mulai pembelajaran tatap muka Lila. Setiap pagi hari aku bangun pukul 6 pagi. Aku bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah bersama ayahku. Wah, sungguh asik sekali Lilo. Aku masih harus tetap belajar dari rumah. Bagaimana kondisi tatap muka di sekolah kamu Lilo? Pada saat tatap muka, hanya ada beberapa siswa yang diperbolehkan masuk. Kami selalu menjaga protokol kesehatan juga. Harus selalu memakai masker pada saat belajar. Juga selalu mencuci tangan dan menjaga jarak satu sama lain. Wah, iya. Jadi, walaupun sekolah tatap muka, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan untuk menghindari virus yang masih ada di sekitar kita ya. Betul Lila. Setelah harus selesai belajar di sekolah pun, aku juga harus segera pulang ke rumah dan bersih-bersih diri supaya tidak ada virus yang dibawa pulang ke rumahku. Dengan begitu kamu akan terhindar dari virus ya Lilo. Betul sekali Lila, kita harus saling menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Jangan lupa terus menjaga kesehatan dengan menaati anjuran 5M ya Lila. 5M itu apa saja Lilo? 5M itu ada mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi berpergian, kecuali pada saat mendesak. Jangan lupa kita harus tetap makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang ya Lila. Baik Lilo, terima kasih atas informasi yang kamu berikan. Aku akan menjaga kesehatan dengan cara menaati anjuran 5M serta makan makanan yang bergizi seimbang. Kalau begitu, aku mau kembali belajar mempersiapkan materi untuk penilaian esok hari. Sampai jumpa lagi ya Lilo. Baik Lila, semangat belajar ya. Semoga kita sehat selalu. Sampai jumpa Lila. Nah teman-teman, bagaimana kisah Lila dan Lilo tadi? Jadi saat ini, baik kita yang masih sekolah dari rumah maupun yang sudah bersekolah tatap muka, tetap harus menjaga protokol kesehatan secara ketat ya. Semoga pandemi ini segera berlalu, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa tanpa harus khawatir dengan virus yang sekarang ini. Kecikupa membeli ketan, jangan lupa memakai sepatu. Sampai jumpa teman-teman, semoga kita sehat selalu. Dadah teman-teman. Hai teman-teman, saya akan bercerita tentang boneka beruang yang bernama Cio. Boneka beruang Cio sangat disayang oleh Noel. Sewaktu Noel kecil, Cio selalu menemani Noel. Mau makan, mau tidur, pasti mereka selalu bersama. Kata ibu, boneka Cio sudah berumur 9 tahun. Karena ibu membeli boneka Cio saat Noel masih bayi. Noel hanya memiliki Cio untuk bermain waktu kecil. Tapi saat Noel berumur 5 tahun, Noel sudah bersekolah, Noel memiliki teman main, Noel mulai melupakan Cio.
Cio menjadi boneka hiasan di rumah. Tidak lagi diajak main, apalagi diajak jalan-jalan oleh Noel. Cio menjadi kotor dan penuh debu. Sedih sekali Cio karena rindu ingin bermain bersama Noel. Suatu ketika, Noel dan ibunya membersihkan Cio. Cio kembali bersih dan wangi. Cio sangat senang dan bahagia saat itu, tapi tiba-tiba Cio kembali bersedih. Ternyata Noel akan memberikan Cio kepada teman Noel. Cio sangat sedih karena akan berpisah dari Noel. Tapi Cio berharap semoga saja pemilik barunya baik dan penyayang. Yeay! Cio ternyata benar. Cio sangat disayang dan dicintai oleh teman Noel. Sekarang Cio sudah bahagia. Nah, teman-teman, demikian cerita saya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Tak ada gading yang tak retak. Artinya, tidak ada hal yang sempurna. Air beriak tanda terdalam. Orang hewan berbicara atau sombong biasanya tidak memiliki ilmu. Ada udang di balik batu, ada maksud yang tersembunyi. Gajah di pelupuk mata tak tampak. Semut di seberang lautan tampak. Artinya, kesalahan sendiri tak terlihat. Tapi, kesalahan orang lain yang kecil terlihat jelas. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, orang baik meninggalkan nama baik, orang jahat meninggalkan nama tercemar. Terima kasih. Lempar batu, sembunyi tangan. Artinya, berbuat kejahatan lalu pura-pura tidak melakukan perbuatan tersebut. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya adalah menghormati adat dan tempat kita berada. Sekian, terima kasih dari Felicia Zaneta Purba. Rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Diperlukan susah payah dan pantang menyerah untuk mencapai keberhasilan. Peribahasa anjing menggonggong kafilah berlalu, tidak peduli dengan omongan atau cibiran orang lain. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Halo teman-teman semua, dalam menyambut bulan bahasa ini, mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia adalah bahasa ibu. Karena ibu yang telah mengajarkan kita untuk berbicara sejak kita lahir. Bahasa ibu bisa dijadikan untuk alat komunikasi sehari-hari. Dengan berbicara yang baik dan benar akan menambah pengetahuan. Oleh sebab itu di pergaulan
kita tidak boleh menggunakan bahasa gaul. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik. Sekian, terima kasih. Di bulan Oktober ini merupakan bulan bahasa. Dan tepat tanggal 28 Oktober ini merupakan Hari Sumpah Pemuda. Nah, sebagai generasi muda, ada banyak ragam kegiatan yang dapat kita lakukan. Salah satunya belajar peribahasa. Yuk kita simak peribahasa dari teman-teman kita. Halo semuanya, teman-teman, kita sebagai generasi muda penerus bangsa, kita harus belajar rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang artinya, untuk mencapai keberhasilan, diperlukan usaha dan pantang menyerah. Terima kasih. Untuk itu, jika kita ingin dapat nilai yang bagus dan memuaskan, haruslah belajar tekun saat punya prinsip. Jangan hanya ikut-ikutan saja ya, apalagi kalau tidak baik. Itu tidak boleh ya, seperti peribahasa, bagai air di daun talas. Selain rajin belajar dan punya prinsip yang baik, kita juga jangan lupa tentang sopan santun dan menghargai kebudayaan di mana kita tinggal, seperti peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di bulan bahasa ini, kita diharapkan dapat berperan serta di dalamnya. Salah satunya, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sopan santun dalam tindakan. Karena putih kapas bisa dibuat putih hati, berkeadaan, dan kebaikan seseorang bisa dilihat dari tingkah lakunya. Bulan Bahasa dan Hari Sumpah Pemuda. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Kelas 4C akan mempersembahkan rangkaian peribahasa yang akan dibawakan oleh Aleste, Chrysopras, Naomi, Richie, Marcel, Felicia, Vigo, Yuna, Rafael, dan Florencia. Selamat menyaksikan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sesuatu akan berhasil apabila dikerjakan bersama-sama. Karena bersatu lebih kuat daripada terpecah belah. Setinggi-tingginya bangau terbang, akhirnya kekubangan juga. Artinya, sejauh-jauhnya orang merantau, akhirnya kembali juga ke tempat asalnya. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Artinya, setiap manusia dikenang karena baktinya semasa hidup. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya, bersama-sama dalam keadaan suka maupun duka, atau selalu berbagi dalam keadaan senang maupun susah. Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Artinya, pemuda yang diharapkan untuk membangun negara di masa depan. Fajar menyingsing, elang menyongsong. Artinya, sambutlah hari dengan semangat, berusahalah yang gigih. Daripada hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Artinya, sebaik-baiknya negara lain, lebih baik di negeri sendiri. Air jernih, ikannya pun jinak.
negeri yang makmur, rakyatnya pun juga tentram. Merdeka. Buang sampah hingga intinya. Artinya, yang baik kita pakai dan yang buruk kita tinggalkan. Seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Artinya, semakin berilmu seseorang, semakin rendah hati sikapnya. Salam Sumpah Pemuda. Terima kasih. Shalom. Hai teman-teman. Andrew kembali menyapa kalian semua. Apa kabarnya? Pastinya luar biasa bukan? Menyambut Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober, yuk kita kobarkan semangat juang untuk belajar. Kita harus menjadi generasi muda yang tangguh dalam menghadapi berbagai hal untuk meraih segala cita-cita. Untuk menjadi generasi muda yang tangguh, yang bisa melawan pergaulan yang tidak sehat, kita harus memiliki beberapa sikap, yaitu 1. Miliki pikiran positif. Kalau kita berpikir negatif, lingkungan sekitar kita juga ikut menjadi negatif. Maka itu, kita harus selalu berpikir positif, supaya lingkungan kita juga positif. Nah, dengan berpikir positif, pasti yang akan kita lakukan dan ucapkan adalah hal-hal yang baik. Yang kedua, miliki rasa positif. Meskipun kehidupan kita tidak menyenangkan, tapi kalau kita merasa positif, semua akan menjadi bahagia. Dan bahagia membuat kita semangat. Semangat sekolah dan pastinya semangat belajar. Contohnya nih, papa mama membatasi kita bermain gadget. Hal itu jangan membuat kita menjadi sedih. Sebab kalau sedih akan merusak rasa bahagia kita. Tanpa gadget, kita masih bisa melakukan hal-hal yang membahagiakan kita. Contohnya, hobi kita yang lain, seperti bermain musik, olahraga, atau menggambar. Dan hal lainnya yang membahagiakan diri kita. Sebenarnya banyak hal atau bakat yang membanggakan di dalam diri kita kalau kita mau menggalinya. Ini namanya adalah bakat terpendam. Seringkali kita lebih asik bermain game dengan gadget kita. Akhirnya banyak bakat ataupun hobi yang menjadi tidak tereksplor. Nah, untuk menjadi generasi yang tangguh berikutnya, hal yang ketiga, yaitu bersikap positif. Meski orang di sekitar kita, kadang keluarga atau teman berbuat yang tidak menyenangkan kepada kita masih bisa bersikap positif kepada mereka. Berikan senyuman kita kepada mereka. Tahukah kamu, dengan tersenyum bahagia, orang di sekitar kita juga ikut bahagia loh. Dengan kita melakukan hal-hal yang baik dan membahagiakan, maka kita akan menjadi generasi muda yang tangguh, generasi muda yang membanggakan. Jadi ingat 3 hal ya. Miliki pikiran positif, miliki rasa positif, dan bersikap positif. Salam dahsyat buat teman-teman semua. Bye-bye and God bless you all. Selalu bahagia teman baikku, selain cantik juga mulia. Hanya satu sekolah bagiku, sekolah tercinta Budi Mulia. Bhinneka Tunggal Ika, itulah semboyan bangsa Indonesia.
yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, budaya maupun agama. Contoh keberagaman suku bangsa adalah suku Sunda, suku Batak, suku Dayak, dan seterusnya. Setiap suku memiliki budayanya masing-masing. Contohnya, bahasa daerah. Biasanya, setiap suku akan berkomunikasi menggunakan bahasa daerah mereka. Ada satu bahasa persatuan dan kesatuan bangsa, ialah bahasa Indonesia. Bahasa ini digunakan masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi antar suku. Selain bahasa daerah, juga ada pakaian adat. Salah satu contohnya adalah pakaian yang sedang saya gunakan ini. Ini adalah pakaian adat yang berasal dari Sumatera Utara yang bernama ulos. Selain itu, di Indonesia juga ada keberagaman kepercayaan. Kita sebagai umat beragama harus saling bertoleransi, karena apabila kita tidak bertoleransi, maka akan terjadi perpecahan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang kita miliki. Jangan sampai kebudayaan-kebudayaan yang kita miliki direbut begitu saja oleh bangsa lain. Salah satu contoh yang dapat kita lakukan adalah mempelajari tarian daerah. Kita harus menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa. Hari ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, yang dimana pemuda bersatu untuk mengikrarkan salah satunya bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah akar dari bahasa Melayu kuno yang digunakan pada zaman Sriwijaya. Bahasa Indonesia digunakan nenek moyang kita untuk perdagangan, karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling mudah diterima oleh seluruh Nusantara. Seperti yang kita ketahui, negara kita ini memiliki berbagai macam suku, budaya, dan bahasa. Coba kita bayangkan jika tidak ada bahasa yang mempersatukan kita. Pastinya kita akan terpecah belah dan Indonesia tidak akan menjadi negara yang besar. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus bersyukur karena atas anugerah Tuhan yang telah memberikan hikmat dan keberanian kepada leluhur kita untuk mengikrarkan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan kita. Marilah kita menjaga persatuan ini agar Indonesia menjadi lebih besar dan menjadi lebih berjaya. Salam Budi Mulia, kebersamaan, keunggulan, kemandirian, Budi Mulia, jaya! Duh, gabut banget sih. Gabut bukannya ikan, Kak. Itu mah gabus. Emang gabut itu apa? Gabut tuh bosen, gak ngapa-ngapain. Oh. Halo? Mau curhat apaan? Masa sih? Ih, dibilang makanya jangan mau. Susah sih. Ya udah, sabar dah. Iya, dadah. Kenapa, Kak? Kasihan habis di ghosting. Posting apa? Ghosting. Emang ghosting apa? Ghosting tuh ngilang, tiba-tiba nggak ada kabar. Kayak hantu dong, Kak, suka ngilang tiba-tiba. Ya, begitulah. Cinta, warung ya. Ih, mager, panas. Kak, kayaknya Kak Sinta gak nyambung nih. Kan Mami nyuruhnya ke warung. Kenapa jawabnya pagar? Pagar kan ada di depan. Kak Sinta tuh tinggal jalan, buka pintu, jalan dikit, buka pagar, langsung deh ke warung. Mager, M-A-G-E-R, mager, bukan pagar. Emang mager tuh apa? Mager tuh malas gerak. Kayaknya hari ini Kak Sinta tuh udah beragam banget ya ngomongnya. Gabut, mager, terus tadi ghosting. Nanti apa lagi? Kepo banget, santai aja kali. Oh, kepo banget apa lagi? Udah, terserah Kak Inta. Oke semua, jadi karena aku udah kesel sama kakak aku,
Aku mau ngasih tahu kalian kalau jangan menggunakan kata-kata gaul ya. Itu nggak baik. Lebih baik kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, karena aku udah kasih tahu, aku juga mau kasih tahu kalian nih. Untuk kalian like, comment, share, subscribe. Bye bye. Halo semuanya, selamat datang di podcast Holy Moly. Tema podcast yang kita ambil pada hari ini adalah versi bahasaku. Menarik ya? Menarik. Sebelum kita masuk dalam podcastnya, mari kita mendengarkan pantun terlebih dahulu dari Jaslyn. Silahkan. TV rusak jangan dipukul. Cakep. Nanti bisa jadi mati. Cakep. Karena semua sudah berkumpul. Cakep. Maka akan saya mulai podcast kali ini. Cakep. Oke. Oke, mari kita langsung aja. Mari kita sambut bintang tamu kita pada hari ini. Oke, yang pertama ada Felis. Yang kedua ada Ruby. Halo. Dan yang ketiga ada Gaby. Halo. Oke, sebelum kita masuk ke dalam podcastnya, mari kita tanya dulu kondisi mereka ya. Oke, gimana kondisi hari ini? Kabarnya Sehat. Baik. Luar biasa. Oke, kebetulan saya semua. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam podcastnya. Kalau boleh tahu ya, berhubung dengan tema kali ini yaitu kreasi bahasaku, kalau boleh tahu bahasa daerah apa sih yang kalian suka? Boleh dimulai dari Felis? Kalau aku sih lebih suka bahasa Batak. Oke. Kalau Ruby gimana? Aku bahasa Sunda. Wah. Kalau Gaby gimana nih Gaby? Kalau aku sukanya bahasa Toraja. Oke. Kalau kenapa sih kalian suka sama bahasa tersebut? Mungkin bisa dimulai dari Ruby? Aku suka bahasa Sunda karena aku berasal dari suku Sunda, jadi aku tertarik ke bahasa Sunda gitu. Seperti itu. Oke. Selanjutnya Gaby? Aku suka aja gitu sama bahasanya, dan kebetulan papaku juga orang Toraja, jadi seru gitu sih. Oke. Selanjutnya ada Felis. Kalau aku sih karena aku kan juga dari suku Batak, dan setiap ada acara keluarga pasti kan pakai bahasa Batak. Nah di situ aku jadi tertarik dan suka sama bahasa Batak gitu. Oke, ini jadi semuanya tuh dari suku ya sama orang tuanya. Ya, semua dari suku nih. Iya, gitu banget gitu ya. Oke, langsung ya. Next. Terus sejak kapan sih kalian tuh bisa pakai bahasa tersebut? Boleh dimulai dari Gaby? Aku masih belajar juga sih. Pas aku 9 atau 10 tahun, aku udah coba dikit-dikit untuk ngomong gitu. Oke. Selanjutnya siapa? Mau? Ruby. Kalau aku sih sering mendengar orang tua ngomong bahasa Sunda, jadinya suka ngikutin dari umur 5 tahun gitu. Oke. Kalau untuk Felis? Kalau aku sih kalau untuk tahu artinya dari umur 5 tahun. Tapi kalau 7 tahun. Tapi kalau untuk fasih berbicara bahasa Bataknya itu dari baru umur 10 tahun. Udah fasih ya, udah fasih. Oke, udah fasih. Keren ya. Lumayan. Nggak terlalu juga sih, lumayan. Oke, langsung ya, next aja. Boleh nggak kamu contohin bahasa tersebut beserta traduksi bahasa Indonesia? Bisa dimulai mungkin dari Gaby. Jadi contohnya tuh ambe melambi, artinya selamat pagi bapak atau papa gitu. Oke. Untuk Ruby coba contoh. Felis dulu aja deh. Oke, Felis dulu ya. Oke, Aku ada 2 sih. Yang pertama itu Horas Manago Sudena, yaitu artinya selamat pagi semuanya. Terus yang kedua ada Ise Guarmu, itu artinya siapa namamu gitu. Oke. Lumayan. Ada Ruby ya. Ruby siapa? Bahasa Sunda. Aya naon iya teh, artinya tuh ada apa ini? Itu aja sih. Oke. Lumayan kan menambah ilmu. Lumayan dia pada tahu ya bahasa-bahasanya sendiri ya. Yang aku tahu dari bahasa Batak nih ya, salah satu kata olo, artinya benar. Iya maksudnya. Iya. Oke. Kalau misalnya aku Gaby sama Ruby nanya, boleh nggak? Boleh dong ya. Boleh dong. Ayo, nanya apa nih? Awal dada deh, gimana nih kabar kalian nih? Sehat, baik, ceria, semangat ya. Aku sih sehat sentosa luar biasa. Yes. Oke. Betul nih kayaknya Jaslyn ya. Kalau kalian tuh suka bahasa apa nih kira-kira? Kalau misalnya aku suka bahasa Jawa. Kalau ditanya bahasa apa sih, aku sama Felis juga sih. Bahasa apa?
Bataks. Oke. Aku boleh nggak minta satu kalimat aja pakai bahasa yang kalian sukai? Mau kata, mau kalimat itu nggak apa-apa. Satu aja yang simpel. Lupa nih bahasa Jawa, aku rada lupa, udah lama nih pulang kampung. Jangan ya di Bogor ini ya. Ada apa ya? Oke, kalau aku deh cuma tahu kata ya. Modong. Modong itu pasti ya, modong. Tidur, artinya tidur. Oke. Untuk aku lupa ya bahasa Jawa ya. Aku udah rencana pakai bahasa Jawa lagi. Ya sampai sini. Aku punya pantun. Bagus nih. Pantun untuk penutup nih. Oke. Jadi pantun aku adalah pergi ke Makassar naik kapal. Cakep. Tak lupa mampir dulu ke Bali. Cakep. Kami ucapkan selamat tinggal. Cakep. Makasih sudah mendengarkan podcast kami. Cakep. Terima kasih semua sudah mendengarkan podcast dari kami. Terima kasih dan bye-bye. Hai semua, kembali lagi bersama Madeline di sini. Hari ini kita bakal melakukan podcast. Tema podcast hari ini itu adalah berbahasa sehat Indonesia tangguh. Apa sih arti berbahasa sehat itu? Berbahasa sehat adalah kita tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, yang tidak patut untuk ditiru. Apalagi kita kan udah masuk ke zaman milenial yang kayak aplikasi-aplikasi yang seperti itu, TikTok, Instagram, Twitter yang seperti itu kayak pasti sudah dipastikan itu pasti ada kata-kata yang kasar. Kita nggak boleh dengar, melakukan itu nggak boleh kita lakukan. Berbicara kepada orang tua kita nggak boleh dengan kata-kata yang kasar seperti itu. Nah, itu nggak patut banget kita lakuin. Ke adik kelas aja nggak boleh, ke seumuran aja nggak boleh, apalagi ke orang tua. Kalau ke orang tua ya udah sih kita dihukum. Pasti kalian nggak mau kan dihukum sama orang tua. Nah, itu nggak patut ditiru juga, dan nggak boleh aja gitu, kayak nggak wajar buat ditiru. Dan mulai sekarang kita harus berbahasa sopan. Seperti contohnya kita lagi jalan gitu ya di pos ronda, umpamanya kita lagi jalan di pos ronda terus lihat bapak-bapak lagi jaga malam-malam atau pagi-pagi, subuh-subuh gitu ya. Mungkin kita pulang dari mana gitu, kita datang sampai subuh gitu ya, terus jalan lihat gini, permisi pak, numpang lewat bapak, kita habis dari mana gitu-gitu, kayak saya pulang dulu ya pak, sehat-sehat, panjang umur gitu ya, pergi gitu. Jangan kayak yo what's up bro, terus kayak itu tuh kata-kata yang disensor tuh nggak boleh banget kalian ucapkan ke orang yang lebih tua. Ke adik kelas nggak boleh, ke kakak kelas nggak boleh, ke orang tua nggak boleh, seumuran juga nggak boleh. Jadi mulai sekarang kita harus menerapkan gaya hidup yang lebih baik, kayak permisi pak gitu. Oke, sekian itu aja yang bakal aku sampaikan di podcast hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ini. Terima kasih, selamat malam. Halo semua, saya Aurelia dan ini kenapa ya ada yang sibuk sama HP-nya? Iya, saya Josephine. Maaf ya teman-teman, tadi saya habis ngechat. Ngechatnya pakai bahasa alay nggak nih? Pakai sih. Oh ya, emang kamu tahu apa itu bahasa alay? Tahu dong, bahasa alay adalah bahasa pergaulan yang digunakan oleh kelompok alay di Indonesia, khususnya di dalam chat. Kamu termasuk kelompok alay nggak nih? Termasuk sih. Ketularan anak-anak zaman sekarang ya.
berbahasa. Kamu tahu gak sih, banyak loh kesalahan yang sering kita alami dalam berbahasa. Terus gimana dong cara agar berbahasa dengan baik dan benar? Nah, kita harus menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Kata baku itu apa? Ketahuan nih sering bolos pelajaran bahasa Indonesia. Kok tahu sih? Nah, jadi kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditetapkan. Oh, begitu ya. Yang pasti kita harus berbahasa dengan baik dan benar. Berbahasa sehat, Indonesia tangguh. Sekian dari kami perwakilan kelas 6C. Terima kasih.